Shalom umat Tuhan. Mari segenap kita bawa ucapan syukur, bawa sorak-sorai bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita tinggikan, Allah yang layak kita sembah. Haleluya. Ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Mari sama-sama sorakan, haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan
perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah Dia Tuhan di tengah kita. Di tengah kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Kami datang lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap syukur kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat,
kepadamu ya Tuhan. Buat pengorbananmu bagi kami Tuhan. Sungguh besar karyamu yang Kau buat bagi kami Bapa. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini syukur kami Tuhan, buat perbuatan-Mu yang ajaib. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau yang mengasihi setiap kami. Sebab karya salib-Mu Tuhan yang menguatkan setiap kami. Karya salib-Mu yang membebaskan setiap kami. Kau membebaskan setiap kami dari kekhawatiran. Kami tak perlu takut, sebab Engkau beserta kami. Haleluya. Ya rala barala 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 barala. Hiana bashe, yana barala 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 bashe. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik bagi kami. Ya Tuhan, ya rala barala 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 bashe. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Bapa. Ya, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Amin. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, ya, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu terus menyembah, mari terus bersyukur bagi nama-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Rala barala barala barala. Ya rala barala 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 bashe, nara bashe, nara baya, nara bashe. Kami mau tetap bersyukur apapun yang terjadi Tuhan. Engkau tetap baik selama-lamanya. Ya rala bashe, nara barala barala bashe, nana. Haleluya. Ya rala barala barala bashe, ya rala barala 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 barala. Terima kasih. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh bersuka cita kita bisa bertemu kembali di dalam kasih kemurahan Tuhan. Dan saya percaya sepanjang minggu ini kita mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sungguh heran. Dan yang sakit pasti disembuhkan.
dan Bapak Ibu banyak mengalami pertolongan dari Tuhan. Dan bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang masih dalam pergumulan, tetap percaya, teguhkan, kuatkan hatimu. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang sangat peduli, Allah yang setia. Dia selalu menolong tepat pada waktunya dan segala sesuatu indah pada waktunya. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan bersama-sama bersatu hati dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus memimpin, menyertai dan memberikan pencerahan, membukakan rahasia kerajaan Allah dari surga, menyingkapkan, menerangi jalan-jalan kita dan memberikan kita kelegaan, memberikan kita pengharapan yang sungguh luar biasa, dan kita tetap kuat mengiring dan mengikut Tuhan Yesus Kristus sampai pada kesudahannya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur, pimpin sertai kami, remakan, singkapkan, berikan kami pencerahan, kuatkan, teguhkan hati kami untuk mempercayai kebenaran firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya pagi hari ini ada berkat yang luar biasa. Kami dipulihkan, kami disembuhkan oleh kekuatan kuasa firman-Mu di dalam hadirat-Mu, kasih-Mu yang besar, kuasa-Mu yang sungguh hebat, sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, pimpin sertai kami dalam pemberitaan firman Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, dan kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan membaca secara bertahap. Mazmur 3 ayat 1, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Mazmur Daud mengungkapkan di dalam nyanyian ratapannya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Kenapa terjadi pemberontakan seorang anak melawan orang tua? Seorang anak mengingini nyawa orang tuanya. Dan Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, dia menyanyikan nyanyian ratapan. Dan pagi hari ini kita akan belajar satu perkara. Dan kita harus mengetahui rencana Allah adalah rencana yang terbaik dalam hidup kita, dalam setiap pribadi. Sejak dosa masuk di dalam kehidupan manusia, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Sejak itu juga Allah mengadakan perseteruan antara keturunan daripada ular dan keturunan manusia daripada Adam. Dan pagi hari ini kita bisa melihat perseteruan antara anak manusia. Apakah iblis memiliki keturunan? Hingga Allah berkata keturunanmu dan keturunannya. Terjadi perseteruan, terjadi pertentangan. Tapi kita lihat di dalam anak-anak manusia, pada awal mereka membawa korban syukur di hadapan Tuhan antara Kain dan Habel. Di sini kita bisa melihat gambaran apa yang dikatakan Allah. Iblis tidak memiliki keturunan secara langsung. Tetapi kehidupan masing-masing manusia diperhadapkan pilihan dan keputusan pada waktu Habel membawa korban syukur di hadapan Allah. Dan Allah berkenan atas korban syukur daripada Habel. Tetapi korban syukur daripada Kain tidak diindahkan Allah. Maka apa yang terjadi? Pada saat di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa karena godaan daripada si iblis, maka hal yang sama juga, Kain menjadi panas hati. Hatinya digoda. Hatinya menjadi panas, menjadi sakit hati. Dan apa yang terjadi? Kain membunuh Habel. Terjadi perseteruan di antara anak manusia. Di dalam godaan iblis yang mana anak manusia akan mengikuti pada pilihan dan keputusan. Apakah dia mengikuti
apa yang menjadi rencana iblis dan apa setiap anak manusia yang mau hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Kita bisa melihat bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan kita berasal dari Allah. Dan dunia ini di bawah kuasa si jahat. Ada pertentangan, ada perseteruan antara anak-anak Allah karena kita berasal dari Allah dan dunia di bawah kuasa si jahat. Maka godaan iblis tetap bekerja sampai hari ini. Di dalam Roma 6 ayat 16 sampai 17, di situ juga digambarkan ada hamba dosa dan hamba kebenaran. Di mana hamba dosa akan menuju kepada kematian dan hamba kebenaran akan memiliki hidup di dalam kehidupan yang Tuhan rencanakan, yaitu kehidupan kekal. Ada pilihan dan keputusan. Manakah yang akan kita ikuti hari-hari ini? Apakah kita akan mengikuti rencana iblis yang akan membinasakan, atau kita akan ikut rencana Allah yang akan memberikan kita kehidupan? Dan rencana iblis selalu untuk menggagalkan rencana Allah. Rencana iblis selalu menggagalkan rencana Allah. Tetapi rencana Allah tidak pernah gagal. Rencana Allah sempurna di dalam karya keselamatan yang Dia rancangkan. Di mana penciptaannya Dia kerjakan adalah baik di dalam ketetapan firman-Nya. Di mana Allah berfirman semuanya menjadi baik. Dan manusia diciptakan sungguh amat baik. Tetapi karena dosa, godaan, dan tipu daya muslihat daripada iblis, maka terjadi kerusakan, terjadi pemisahan antara manusia dengan Allah. Dan rencana Allah tidak akan pernah gagal, tetap bekerja kepada setiap anak manusia, setiap hidup kita, pribadi kita. Pagi hari ini, percayalah rencana Allah tidak pernah gagal. Sekalipun rencana iblis berusaha menggagalkan rencana Allah di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam rencananya kita memahami di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga mengerjakan pemulihan. Di mana Allah berjanji kepada Abraham. Dan Abraham mempercayai sekalipun tidak ada dasar untuk dia percaya, tetapi dia tetap percaya. Dan percayanya Abraham diperhitungkan Allah. Imannya diperhitungkan Allah sebagai kebenaran. Dan itu pun Abraham mengalami godaan untuk keluar dari rencana Allah. Ketaatannya sungguh luar biasa. Tetapi dalam proses tahap menuju pemenuhan, penggenapan akan janji Tuhan. Seringkali manusia diperhadapkan di persimpangan, di mana dia harus memilih, mengambil keputusan. Pada saat manusia tidak melibatkan Allah dalam setiap keputusan dan pilihannya, maka dia akan tergoda dengan tipu muslihat, tipu daya iblis, di mana rencananya akan menyeret keluar untuk mengikuti rencananya dan keluar daripada rencana Allah. Dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, Mazmur 3 ayat 1 sampai ayat 6, dan kita baca bertahap. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Daud orang yang biasa, tidak diperhitungkan, bahkan mungkin dilupakan. Tapi dia setia dalam perkara apa yang dipercayakan oleh bapaknya. Dia melakukan dengan setia. Di sini kita akan melihat ada satu perbedaan yang sangat luar biasa. Dalam pembacaan kita, seorang anak memberontak melawan orang tuanya. Tapi kita lihat Daud sebelum dia menjadi raja, dia setia
taat melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang dipercayakan Bapaknya. Pada saat di dalam perkara-perkara yang dia kerjakan, Allah mengetahui isi hatinya, Allah melihat tanggung jawabnya, Allah melihat kesetiaannya, Allah melihat nyanyian-nyanyiannya. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan melihat hati, Tuhan menyelidiki hati. Siapapun kita, Allah memiliki rencana yang hebat atas hidup kita. Allah bisa pakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Dan pada waktu Tuhan percayakan perkara-perkara yang hebat di dalam hidup kita, bukan karena hebat kita, karena Allah melihat, Allah berdaulat, Allah memilih, Allah memanggil. Pada waktu kita meresponi hati kita dalam panggilan Allah, kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau berserah, mengakui kedaulatannya, kita terima pribadinya, maka Allah memiliki rencana yang hebat atas hidup kita dalam karya keselamatan. Dan untuk menyelesaikan karyanya sampai akhir zaman, kemuliaannya dinyatakan. Siapakah kita kalau Tuhan berdaulat, Tuhan memilih, Tuhan berkehendak? Maka saya percaya rencananya sempurna atas hidup kita. Tetapi iblis juga punya rencana untuk menggagalkan rencananya dalam hidup kita. Dan kita lihat Daud dikejar-kejar. Pada waktu dia menghadapi Goliat, rencana Allah bisa gagal. Kalau Daud melihat Goliat adalah satu postur tubuh yang besar, dan dia berpikir gak mungkin bisa mengalahkan. Atau mungkin dia mundur dan lari dari pertempuran itu. Tetapi kita lihat apakah Daud mundur. Dia berkata, mendatangi Goliat demi nama Tuhan. Dia menaruh hatinya, dia menguatkan, dia menaruh hidupnya, dia percaya akan tangan Tuhan yang perkasa, perlindungan, penyertaan, pengurapan, kemampuan apa yang Tuhan percayakan. Dan rencana Allah tidak gagal. Goliat jatuh. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan raja, seorang raja yang bernama Saul pun mengingini nyawanya. Apakah rencana Allah gagal dalam hidup Daud? Tidak. Allah terus melakukan karyanya. Karena Allah melihat hati Daud, sikap hati yang benar, hati yang menghormati pribadi Allah dalam kebesaran, keagungan. Daud menaruh hatinya, hidupnya di hadapan Allah. Bukan hanya tantangan dari luar, tantangan dari orang terdekatnya, orang-orang yang mengingini nyawanya, orang-orang yang ingin menjatuhkan dia. Ada banyak tantangan dihadapi, tapi pagi hari kita lihat bahkan anaknya berusaha menggagalkan rencana Allah atas hidup. Kenapa? Karena Daud akan menggenapi rencana Allah yang hebat dalam karya keselamatan. Dari keturunan Abraham, dan Daud dikatakan Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, kalau kita membaca di dalam Matius 1 ayat 1. Firman Tuhan digenapi dalam karya keselamatan sampai lahirnya Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tapi dalam fase penggenapan janji itu ada perjalanan yang panjang, ada waktu yang sangat panjang. Di dalam waktu yang sangat panjang ada tantangan yang dihadapi Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat 2. Dari Mazmur 3 ayat 2, ya Tuhan. Dia berseru dengan nyanyian ratapan. Orang Jawa bilang dia tidak ngelus dodo. Anakku, anakku. Dia tidak menyesali dengan penyesalan yang memberikan duka. Tapi dia tahu kemana dia harus berlari. Tapi ada ratapan,
ada nyanyian ratapan yang dinaikkan. Dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Kita bisa menyaksikan apa yang Alkitab nyatakan. Rencana iblis berusaha menggagalkan rencana Allah atas kehidupan orang-orang yang dipilihnya, di mana setiap pribadi yang dipilih Tuhan untuk menyelesaikan rencananya yang sungguh luar biasa. Dan kita melihat pemazmur membawa nyanyian ratapan kepada Allah karena bahaya yang besar. Karena bahaya yang besar yang dihadapi perseteruan antara anak dan ayahnya, anak dan bapaknya, mungkin anak dan papanya, mungkin anak dengan babanya. Terjadi perseteruan. Tapi Daud membawa pergumulannya dengan nyanyian ratapan di hadapan Allah, di mana kedudukan hati pada posisi titik terendah dan mengalami kedukaan yang sangat-sangat, di mana dalam kesesakan, karena yang dia hadapi adalah anaknya sendiri. Dan ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita lihat kedukaan karena kesesakan. Terjadi perseteruan antara Daud dan anaknya yang sangat mempengaruhi kedudukan hatinya dan posisi hatinya pada titik terendah. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga ada perasaan umum, pendapat umum, perkataan umum yang dikatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Apakah hari-hari ini kita tidak sedang menghadapi perkara-perkara yang seringkali ada banyak pendapat dan perasaan umum, dan keadaan itu tidak boleh mempengaruhi perjalanan iman kita? Jika kita sedang menghadapi apa yang menjadi perasaan umum, pendapat umum, perkataan umum, kamu kan anak Tuhan. Kenapa kamu masih mengalami hal seperti ini? Oh, nggak mungkin kamu sembuh. Oh, nggak mungkin kamu diberkati. Oh, nggak mungkin anakmu berhasil. Oh, nggak mungkin kamu punya masa depan. Itu pendapat umum, apa yang dikatakan manusia. Tapi mari pagi hari ini kita belajar. Jangan taruh hidupmu, jangan taruh hatimu, jangan taruh imanmu di dalam pandangan dan pendapat umum, bahkan perasaan umum. Tapi mari kita belajar daripada Daud, apa yang dilakukan Daud sehingga mendorongnya untuk datang kepada Allah pada saat dia harus menghadapi perseteruan dengan anaknya, mengalami kedukaan dalam kesesakan, tidak mendorongnya semakin mundur dari Allah dan lari dan hilangnya percaya. Tetapi Daud semakin mendekat kepada Allah. Ya Tuhan. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Ayat 4. Tetapi kita lihat ayat 1, 2, 3 yang menjadikan kedudukan hatinya pada titik terendah dan dipengaruhi oleh perasaan umum. Di manakah pertolonganmu? Bahkan dikatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi ayat 4 dikatakan tetapi.
kenyataan fakta yang dihadapi Daud adalah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Perseteruan, kedukaan. Bahkan dalam nyanyian ratapannya kita bisa merasakan bagaimana hati seorang ayah, hati seorang bapak mengalami perseteruan dengan anaknya. Bahkan anaknya mengingini nyawanya. Kita lihat posisi itu fakta, realita, keadaan yang sesungguhnya. Tapi ayat 4, tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita anak-anak Tuhan biarlah pagi hari ini menerima penghiburan, kekuatan yang datangnya dari Allah Roh Kudus. Apapun yang kita hadapi, fakta, kenyataan yang ada, mari kita belajar daripada nyanyian ratapan Daud. Oh, aku kena COVID, gak bisa sembuh. Saturasinya menurun. Mari kita sama-sama berkata pagi hari ini, tetapi. Kata tetapi memberikan fakta yang terbalik dalam kacamata iman, dalam kacamata pengharapan. Tetapi Engkau Tuhan, ada pengakuan, penyataan iman dan menggemakan imannya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud menyatakan penyataan imannya bahwa hanya Tuhan yang dia miliki. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahkan anak-anak muda yang pagi hari ini kita bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Seringkali kita menyanyi, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain yang kuingini di bumi selain Engkau. Tapi saya berdoa nyanyian itu janganlah sekedar pujian yang dinyanyikan setiap ibadah menjadi seremonial. Tapi pagi hari ini mari kita menyatakan penyataan iman kita, komitmen kita, keputusan kita, ketetapan hati kita. Dan Daud menyatakan, Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Hanya Allah saja yang kita miliki di surga. Tidak ada yang lain. Ada perbedaan fakta. Kenyataannya kita terpuruk. Kita belum dapat pertolongan. Kita mengalami jalan buntu. Dan Daud memberikan pembelajaran dalam nyanyian ratapannya sungguh luar biasa. Tetapi kita masih memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Tuhan. Daud menguatkan percayanya dan pengakuan iman bahwa Tuhan tidak jauh dan Allah sanggup menjawab apa yang menjadi persoalannya. Ayat 5. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud berseru. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan nyaring aku berseru, dengan nyaring. Kata nyaring ini seruan bukan yang sekedar kita berdoa, Bapa kami bersyukur di hadapan-Mu. Pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa kami mengalami. Bagaimana rasanya pada waktu kita mengalami kedukaan yang sangat menyesakkan. Kedudukan posisi hati kita di titik terendah. Saya percaya pada waktu kita membutuhkan pertolongan dari Allah, doa kita berbeda. Mulutnya mungkin sulit mengucapkan kata-kata karena air mata dan kesesakan, tapi hati kita berteriak. Kita berseru, Tuhan. Dan seruan itu yang diserukan oleh Daud. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dia berseru menggemakan iman. Percayanya kepada Tuhan digemakan di dalam seruan.
Dan pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Bukan dengan setengah hati. Kita berdoa bukan rutinitas atau seremonial. Kita datang sujud menyembah di hadapan Tuhan membawa syukur. Bukan sekedar aktivitas agamawi. Karena Allah melihat dan menyelidiki hati kita. Tapi kita mau datang sujud menyembah di hadapan Tuhan. Membawa syukur. Kalau kita dalam pergumulan, menguatkan hati dan kita dengan suara nyaring menggemakan iman kita. Dan dikatakan ayat 5 dengan jelas, dengan nyaring aku berseru hanya kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari mana? Dari gunungnya yang kudus. Dari gunungnya yang kudus. Di mana posisi kita? Pada saat Daud memiliki kedudukan hati di titik terendah, dengan kedukaan dalam kesesakan, dia bisa terpuruk dan menggagalkan rencana Allah di dalam hidupnya. Tapi dia tahu bagaimana datang kepada Tuhan. Dia angkat hatinya dan menggemakan imannya. Dia ada di hadirat Tuhan. Dia bawa nyanyian-nyanyian sekalipun itu nyanyian ratapan. Mungkin itu nyanyian duka di dalam hatinya. Karena keadaan fakta yang ada. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 menghadapi perseteruan dengan anaknya. Menghadapi orang-orang yang bangkit menyerang dia. Menghadapi perasaan umum baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi dia membawa hatinya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Hanya Allah milikku yang di surga. Menaruh iman percayanya, maka berkat dari surga dicurahkan, dilimpahkan. Di mana posisinya? Ada di gunung kudus Allah. Datang di hadapan Tuhan, menyembah di dalam roh. Yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau punya akses dengan surga dibuka. Memanggil ya Aba, ya Bapa. Saya sudah khotbah hari Minggu kemarin. Dan kita datang di gunung kudusnya. Bawa nyanyian-nyanyian syukur, menggemakan iman, aku percaya. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dan pada saat dia mengangkat hatinya di hadirat Allah, menyembah. Yang dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, bahasa roh. Bahasa roh tidak perlu dunia tahu. Kita diolok, dibilang sesat, nggak usah peduli. Karena bahasa kita hanya Bapa di surga yang mendengar. Dan Roh Kudus menjadi pengantara doa kita. Waktu kena COVID, nggak bisa berpikir, nggak bisa berdoa. Gemakan imanmu dengan mulutmu. Koralabadaralapa sikiralabaralapa. Koralabaralabaralapa. Allah Maha Hadir. Allah Maha Kuasa. Jangan dipengaruhi oleh perasaan umum. Jangan dipengaruhi oleh pendapat umum. Taruh hatimu, hidupmu hanya dengan Allah. Maka Allah sanggup memulihkan. Allah sanggup memberkati. Allah sanggup menyembuhkan. Perekonomian yang amburadul morat-marit, Allah sanggup memulihkan. Apa yang menjadi kekurangan kita, Allah sanggup mencukupkan. Dan yang luar biasa, apa yang terjadi di tengah keadaan pandemi COVID-19. Dan saya melihat di situasi dan keadaan seperti ini, orang susah makan, susah tidur. Kita lihat ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dan Daud
mengalami banyak persoalan yang dihadapi. Di tengah kedukaan yang mendesak, kedudukan hati di titik terendah. Tapi berkat yang dia terima, Daud bisa tidur. Kondisi hari-hari ini membuat banyak orang susah makan, susah tidur. Orang gak bisa makan karena sakit, bisa terjadi. Orang ekonominya bagus, tapi bisa makan, tapi gak bisa makan enak. Karena ada beban hidup pikiran. Batinnya tertekan. Tapi ada juga orang gak bisa makan, memang gak ada makanan. Gak punya uang. Banyak. Orang gak bisa tidur. Karena COVID. Dia bukan pusing kepala, sakit kepala, tapi dia nyeri seperti tetikam. Tetikam bahasa Kupang, tertikam. Seperti tertikam, tulang-tulang. Begitu sakitnya luar biasa. Karena sakit gak bisa tidur. Tapi ada juga orang yang sehat, tapi susah tidur. Dan hari-hari ini yang sedang melanda banyak orang, susah makan, susah tidur. Tetapi Daud kita lihat. Dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, berkat datangnya dari Tuhan, maka Allah sanggup memberikan jawaban. Dan berkat yang kita terima adalah ketenangan batin, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Dan bisa tidur enak dan nyenyak. Kenapa saya katakan tidur enak dan nyenyak? Tidur enak karena batinnya tenang. Dan nyenyak, rasa puas. Ada orang tidur nyenyak tapi nggak enak. Bangun tidur sakit semua. Dan kita lihat, aku membaringkan diri lalu tidur. Yang luar biasa, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Pada waktu bangun buka mata, apakah masalahnya hilang? Mungkin masih di hadapan kita. Tetapi ada kesegaran dari surga, ada kekuatan baru, ada sukacita baru, ada pengharapan baru. Masalahnya masih di depan mata. Tapi Allah kita dari gunung kudusnya ada di hadapan kita. Apakah kita melihat Allah kita ada di hadapan kita? Iman kita. Percayalah, kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Allah ada di hadapan kita. Memimpin, menuntun, menyertai, melindungi dan membereskan semua masalah kita. COVID-19 boleh menyerang kita. Tetapi Allah sanggup menjaga. Allah sanggup menyembuhkan. Allah sanggup memberikan kekuatan. Allah sanggup membangkitkan imun tubuh yang kuat. Sekalipun mungkin kita nggak bisa makan. Dan saya bersyukur, saya seisi rumah, istri dan anak-anak, masih dapat melayani dalam anugerah Tuhan sampai hari ini. Mungkin ada pemberontakan anak-anak yang membuat kita nggak bisa tidur dan mendatangkan kedukaan dalam kesesakan. Pada waktu kita ada di gunung kudus Tuhan, nyanyikan pujian pengagungan, doa penyembahan, gemakan iman kita di dalam hadirat Tuhan. Nggak perlu dunia tahu, hanya kita dengan Bapa di surga. Panggil ya Aba ya Bapa. Allah sanggup memulihkan hubungan kita dengan anak kita. Yang memberontak, dia akan menjadi anak yang sungguh mengalami kasih Tuhan. Doakan, doakan, doakan. Mungkin dalam hubungan keluarga, rumah tangga, ekonomi, banyak hal yang kita hadapi. Datang kepada Tuhan. Hanya milikku Tuhan di surga. Tidak ada yang lain. Gemakan imanmu, hatimu kuatkan. Allah sanggup berperkara. Dan iblis punya rencana untuk menggagalkan. Dengan berbagai persoalan yang ada. Kuatkan, teguhkan hatimu. Buatlah fakta terbalik.
kenyataan dunia, kenyataan yang ada, yang sedang kita hadapi itu fakta. Dan Daud berkata, tetapi dia melihat Allah yang lebih besar daripada persoalan yang ada. Dan Allah hadir dari gunung kudusnya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Allah hadir di hadapan kita. Kita nggak melihat, tapi kita punya iman. Dia berjalan memimpin kita, membereskan semua persoalan yang ada. Dan mulut kita penuh dengan pujian, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Dan setiap pagi kita bangun karena Allah menopang kita. Ada nyanyian syukur yang dinaikkan. Ada nyanyian syukur yang dinaikkan. Puji Tuhan. Mari kita menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya pagi hari ini firman Tuhan sungguh meneguhkan, menguatkan, memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati dalam doa dan kita bersama-sama menaikkan syukur. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, metrekan dalam setiap hati kami sebagai benih yang ditabur dan boleh menguatkan, meneguhkan hati kami, mengokohkan iman kami dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memulihkan melalui kuasa darah-Mu yang Kau sudah curahkan di atas kayu salib, dan memperdamaikan kami dengan Allah, dan kami boleh berseru-seru dalam setiap pergumulan kami. Bahkan kami membawa nyanyian syukur, dan oleh kuasa darah-Mu Engkau memperkenankan hidup kami, karena kami menjadi umat tebusan-Mu. Dan rencana-Mu tidak pernah gagal atas setiap hidup. Apapun yang terjadi yang melanda dunia ini, kami percaya Engkau Allah perisai perlindungan yang menopang hidup kami. Kami ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, kokohkan, teguhkan iman, hati di dalam mempercayai Engkau Tuhan dan janji-janji-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Apapun yang sedang dihadapi, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan, Engkau angkat hatimu, hidupmu di hadapan Tuhan. Percaya Allah-Mu yang Engkau sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berlimpah kasih setia. Dia tidak akan meninggalkan Engkau sendirian. Engkau selalu ada di dalam naungannya. Engkau selalu ada dalam perlindungannya. Dia menyertai-Mu sampai pada kesudahannya. Tetap percaya, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, sampai pada waktunya Engkau akan melihat dan menyaksikan betapa luar biasa rencana Allah menyelesaikan semua persoalanmu dengan waktu dan cara Tuhan yang ajaib. Taruh hatimu di hadapan Tuhan di gunung kudusnya. Datang memuji, menaikkan syukur, menyembah Tuhan. Dan percaya Allah sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup. Terima kasih Bapa. Jaga sertai umat-Mu, bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu menjaga, mengawal, pagari dengan tembok berapi-Mu. Setiap rancangan jahat iblis dalam bentuk apapun tidak akan sanggup menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang memiliki rencana yang hebat atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu hikmat pengetahuan dari surga. Remakan hingga pintu-pintu surga. Gerbang surga terbuka atas kehidupan umat-Mu. Memberkati, memberikan hikmat solusi atas setiap pergumulan persoalan yang sedang dihadapi dan kami hadapi. Hingga kami dapat mengatasi semua persoalan hidup bersama dengan Tuhan. Dan kami menjadi alat Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami bersyukur berkat-Mu melimpah atas kehidupan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, masa depan pendidikan anak-anak, kebutuhan mereka akan masa depan. Tuhan cukupkan kesehatan, kekuatan, kesembuhan yang dari surga. Berkat pemulihan perekonomian,
Tuhan berkati dalam berkat damai, sejahtera, dan sukacita Allah yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan nak mau berdoa buat bangsa dan negeri yang kami kasih. Indonesia ada di dalam rencanamu. Rencanamu hebat atas negeri ini. Tidak ada satu kuasa pun dan dalam bentuk apapun yang dapat menggagalkan rencanamu atas negeri ini. Berdaulatlah, berkaryalah, menyatakan kemuliaan-Mu, pulihkan, sembuhkan atas negeri ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Pak Jokowi, bersama Wakil Presiden Pak Maruf Amin, para menteri pejabat yang ada, dari pusat sampai ke daerah bersama keluarga. Tuhan jaga, lindungi, berikan hikmat yang dari surga untuk dapat membawa negeri ini keluar dari setiap persoalan yang menghimpit, yang menekan, bahkan berusaha memporak-porandakan negeri ini. Kami percaya Engkau pakai para pemimpin yang Tuhan percayakan atas negeri ini. Beri kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari surga. Dan negeri ini pasti mengalami pemulihan. Negeri ini pasti mengalami berkat Tuhan. Dan setiap daerah-daerah yang ada Tuhan berkati. Para pejabat yang ada Tuhan berkati. Dan seluruh penduduk masyarakatnya Tuhan berkati. Tuhan jaga, lindungi, tudungi dalam anugerah-Mu. Keselamatan yang dari surga. Terima kasih Bapa. Kami menaikkan syukur TNI, Polri, Tuhan berkati. Ujung tombak garda terdepan dalam penanganan COVID-19, Tuhan berkati, jaga, lindungi. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami menyelesaikan ibadah pagi hari ini di dalam kasih karunia-Mu. Curahkan berkat-Mu yang terbaik dari tempat yang maha tinggi. Berkat anugerah perlindungan dari Bapa di surga, kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang kuat, penghiburan, pimpinan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menyebut-Mu di awan-awan sebagai mempelai-mempelai Kristus tanpa cacat dan kerut. Kiranya berkat yang besar ini tinggal dalam hidup-Mu, tinggal dalam rumah-Mu, keluarga-Mu, pelayanan-Mu. Dan Kau terima dengan hati berlimpah ucapan syukur dan penuh sukacita. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pelaku-pelaku firman, kekasih-kekasih Tuhan, laskar-laskar Kristus. Terimalah berkat Tuhan dengan iman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sungguh besar